Di sini saya akan menjelaskan tentang kodingan musim praktikum keempat. Bagian yang di rice mesh merupakan berapa kilogram nasi yang akan dimasak. 10 kilogram. Water mesh, berapa kilogram air digunakan. 15 kilogram. Pan mesh, berapa berat panci itu sendiri. 5 kilogram. Di sini kita menetapkan berapa banyak nasi dan air yang akan digunakan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan berbagai jumlah, misalnya 8 kg nasi dengan 12 kg air, dan melihat bagaimana hasilnya berbeda. Initial temp, suhu awal sebelum memasak, suhu ruangan 25 derajat Celcius. Target temp, suhu yang ingin dicapai 100 derajat untuk mendidih. Ambient temp, suhu lingkungan sekitar 25 derajat. Boiling temp, titik didih air 100 derajat Celcius. Parameter suhu ini sangat penting. Kita mulai dari suhu kamar, kemudian secara bertahap meningkat hingga mencapai titik didih. Simulasi ini melacak setiap perubahan suhu dengan presisi tinggi. Glaciation start, suhu saat nasi mulai mengeras 60 derajat Celcius. Glaciation end, suhu saat proses penggeraman selesai 80 derajat Celcius. Glaciation lama proses, yaitu 15 menit. Glaciasi dalam proses kimia di mana pati dalam nasi menyerap air dan mengeras. Ini kemudian pada 60 derajat Celcius dan berakhir pada 80 derajat Celcius. Proses ini sangat penting untuk menentukan tekstur nasi yang matang. Burner power, kekuatan kompor 3000 watt start dengan kompor rumahan. Pan surface area, luas permukaan panci 0,5 meter persegi. Kompor dengan daya 3000 watt adalah standar di rumah-rumah. Luas permukaan panci mempengaruhi berapa banyak panas yang bisa ditransfer. Panci yang lebih besar sama dengan lebih banyak luas permukaan dan panas lebih menyebar efisien. CP water float, alur jenis air, berapa banyak energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius, yaitu 4186 joule per kilogram derajat Celcius. CP rice, kalor jenis beras, lebih rendah dari air karena beras lebih mudah dipanaskan, 2000 joule per kilogram derajat Celcius. CP fan, kalor jenis logam panci, 500 joule per kilogram derajat Celcius. Latent heat vaporization, energi raksasa yang diperlukan untuk menguapkan air, 2.260.000 joule per kilogram. Heat transfer, bagian yang ini efisiensi panas berpindah dari kompor ke panci, 50. Ambient loss curve, panas yang terbuang ke udara, heating efficient 70% energi dari kompor benar-benar menghangatkan, 30% hilang. Setelah konfigurasi dibuat, sistem otomatis menghitung total massa dan memberikan peringatan jika rasio air terlalu sedikit. Jika Anda menggunakan lebih sedikit air dari nasi akan kosong. Jadi sistem ini memperingatkan Anda. Model fisika adalah mesin perhitungan yang menggunakan hukum-hukum fisika untuk menghitung apa yang terjadi selama memasak. Ini menghitung panas, energi, perubahan suhu, dan semua fenomena fisika lainnya. Misalnya,
15 kg air per 25 kg total sama dengan 0,60% air. Misalnya 10 kg air per 25 kg total sama dengan 0,40% nasi. Hitung kapasitas panas campuran airnya panas 0,6 kali 4156 sama dengan 2511,6. Nasi yang panas 0,4 dikali 2000 sama dengan 800. Total campuran 2511,6 ditambah 800 sama dengan 3311,6 joule per derajat celcius. Tambahkan dengan panci 5 kg dikali 500 sama dengan 2500 joule per derajat celcius. Total keseluruhannya ialah 25 dikali 3316,6 ditambah 2500 sama dengan 84.790 joule derajat celcius. Kompor bekerja seperti sistem otomatis. Selama suhu belum mencapai 100 derajat dan masih ada air, kompor terus menyala dengan daya penuh 3000 watt. Begitu suhu mencapai 100 derajat atau air habis, kompor langsung mati untuk menghemat energi. Panas panci akan melepas panas ke udara. Semakin tinggi perbedaan suhu antara panci dan ruangan, semakin banyak panas yang hilang. Ini mengikuti hukum perbandingan Newton. Panas selalu berpindah dari yang panas ke yang dingin. Air yang mendidih tidak langsung habis. Ia menguap secara bertahap. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat penguapan. Sistem itu menghitung berapa kilogram air yang hilang per detik, mempengaruhi jumlah air yang tersisa untuk memasak. Gelatinisasi tidak terjadi seketika. Ia berkembang secara bertahap dalam rentang suhu tertentu, seperti membuka pintu perlahan-lahan. Semakin tinggi suhunya, semakin besar pula pintu gelatinisasi terbuka, sampai akhirnya sepenuhnya terbuka pada 80 derajat Celcius. Ini adalah jantung simulasi. Alih-alih menghitung suatu keadaan tetap, sistem ini menggunakan persamaan diferensial untuk menghitung bagaimana sesuatu berubah terhadap waktu detik demi detik. Setiap detik sistem membuat keputusan berapa banyak panas yang masuk dari kompor, berapa banyak yang hilang ke lingkungan, berapa banyak air yang menguap. Dengan informasi sistem menghitung seberapa cepat suhu naik, seberapa cepat air berkurang, dan seberapa cepat nasi mengeras. Simulator utama. Solver ini seperti pemain waktu. Ia memulai dari kondisi awal dan terus menghitung maju detik demi detik selama 60 menit penuh menggunakan metode matematika canggih. Ia memastikan perhitungan tetap akurat meskipun bagiannya rumit. Visualisasi dengan Plotly. Grafik ini menunjukkan perjalanan suhu nasi. Anda bisa melihat fase-fase berbeda, pemanasan lambat awalnya, kemudian percepatan akhirnya plateau ketika mencapai titik didih. Area oranye menunjukkan sweet spot di mana nasi mengeras dengan sempurna. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas menjawab pertanyaan penting. Apa yang terjadi jika kita mengubah satu parameter? Misalnya, jika kita menaikkan daya kompor dari 3000 watt menjadi 4000 watt, apakah waktu memasak berkurang? Berapa banyak? Sistem ini menjalankan simulasi berkali-kali dengan nilai berbeda untuk mencari tahu. Poin ketujuh, aplikasi Streamlit. Aplikasi ini memiliki interface yang user-friendly di sidebar kiri. Pengguna bisa geser slider untuk mengubah massa beras atau air, menyesuaikan suhu awal dan target, mengubah daya kompor, melihat hasil simulasi secara real time. Ini membuat simulasi menjadi interaktif dan mudah dipelajari oleh siapa saja.
Sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.